Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semua, hari ini dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, hari ini kita masuk pada bab 2, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, luruskan niat kalian menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sifat wajib Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan klasifikasi sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah tentang pengertian sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksud dari sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah sifat yang harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai Sang Pencipta alam semesta ini. Nah, itu tadi pengertian dari sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang klasifikasi sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala terdiri dari 20 sifat yang masing-masing masuk ke dalam 4 kelompok. 4 kelompok ini yaitu sifat salbiyah, sifat nafsiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Nah, sifat ini hanya ada satu, yaitu wujud, yang artinya ada. Nah, maksudnya yaitu Allah itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Sifat yang kedua yaitu sifat salbiyah. Nah, sifat ini digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat ini terbagi menjadi 5. Kelima sifat ini yaitu yang pertama kidam. Kidam artinya dahulu. Nah, maksudnya Allah itu terdahulu dan tidak didahulukan oleh sesuatu. Yang kedua yaitu kekal. Maksudnya Allah itu tidak akan rusak ataupun hilang karena dia kekal selama-lamanya. Yang ketiga yaitu mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk. Nah, maksudnya di sini Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk apapun, baik itu manusia, jin maupun segalanya yang Dia ciptakan. Yang keempat yaitu qiyamuhu binafsihi. Nah, artinya berdiri sendiri. Nah, jadi Allah itu dapat berdiri sendiri. Dia tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Yang kelima yaitu wahdaniyah, yang artinya Maha Esa. Nah, jadi Allah itu hanya ada satu dan tidak mungkin ada sekutu baginya. Nah, itu tadi penjelasan tentang kelompok yang kedua yaitu sifat salbiyah. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok yang ketiga yaitu sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani ini yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat ma'ani ini juga dimiliki oleh makhluk Allah. Nah, namun bedanya sifat ma'ani yang dimiliki Allah itu tidak terbatas, sedangkan sifat ma'ani yang dimiliki oleh makhluk itu terbatas. Sifat ma'ani ini terbagi menjadi 7. Nah, yang pertama kudrat. Nah, kudrat ini artinya kuasa. Jadi, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua yaitu irodat. Nah, irodat ini artinya berkehendak. Jadi, Allah itu berkehendak atas segala sesuatu.
Yang ketiga yaitu ilmu yang artinya mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu baik yang telah lalu, yang sedang terjadi maupun yang akan datang. Yang keempat yaitu hayat yang artinya hidup. Jadi Allah itu maha hidup dan mustahil akan mati. Yang kelima yaitu sama yang artinya mendengar. Jadi Allah itu maha mendengar baik yang kita ucapkan atau yang kita bisikan maupun yang ada dalam hati kita sekalipun. Yang keenam yaitu basor yang artinya melihat. Nah, jadi Allah itu maha melihat baik itu yang telah lalu, yang sedang maupun yang akan terjadi. Yang terakhir yaitu kalam. Nah, kalam artinya berbicara. Nah, jadi Allah itu dapat berfirman, memberi peringatan maupun memberi ancaman kepada makhluk-makhluknya melewati kitab suci yang telah Dia turunkan kepada rasul-rasulnya. Kita sudah membahas ketiga kelompok sifat, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, dan juga sifat ma'ani. Nah, sekarang kita akan membahas kelompok yang terakhir, yaitu sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mungkin suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Sifat ma'nawiyah ini berhubungan dengan sifat ma'ani atau merupakan kelanjutan dari sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah ini terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama kadiran atau maha berkuasa, yang kedua muridan atau maha berkehendak, yang ketiga animan atau maha mengetahui, yang keempat hayyan atau maha hidup, yang kelima sami'an atau maha mendengar, yang keenam basiran atau maha melihat, dan yang terakhir mutakaliman atau maha berbicara. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pengertian sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala dan klasifikasi sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti atau harus ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, sifat wajib Allah ini terdiri dari 20 sifat dengan 4 kelompok, yaitu yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, ketiga ma'ani, dan keempat ma'nawiyah. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, semoga apa-apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.